Jumpa lagi di Kamis Ceria bersama Kak Nauli, bersama Kevin, dengan Kylie dan juga Kayla. Yuk kita mau memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah. Kita mau bangkit berdiri. Wah, Tuhan sudah memberikan hari yang cerah untuk kita. Walaupun ada virus corona, tapi kita tetap harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita. Ya nggak, Kevin? Ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu kesukaan. Oh, kesukaan Kevin, Happy Ya Ya Ya. Kita siapkan tangan kita di pinggang. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Puter-puter. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Puter-puter. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dari bawah. Setinggi-tingginya langit, Lompat, Kevin. lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Goyang-goyang. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap. Kasih Yesus, wow, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, wow, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Anak monyet. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, Anak cacing mana? anak cacing di dalam tanah. Kalau anak Tuhan? Anak Tuhan di dalam gereja. Wah, terima kasih semuanya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum? Sudah. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan dan dibawakan oleh kakak kita. Namanya Kak Rosmala. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita harus apa dulu? Berdoa. Berdoa, minta Tuhan supaya Duduk dengan bantu kita supaya duduk dengan tenang dan mengerti. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. kami berdoa pada Tuhan. Doa akan dibawakan oleh Kevin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kita mendengarkan firman. Kita mau mendengarkan firman. Tuhan, Tuhan, tolong jaga kita tolong jaga kita dan jaga kita dari virus corona. dan jaga kita dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kevin untuk doanya. Adik-adik siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita mau nyanyi. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Bilang sama teman sebelahnya. Sebelahnya lagi. Selamat sore adik-adik. Kamala mau tanya sama adik-adik, kalau adik-adik ditinggalin sama mama sama papa, adik-adik sedih atau enggak? Pasti sedih kan? Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pernah loh ditinggalin sama Tuhan Yesus. Nah ini peristiwanya terjadi adik-adik 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang dia mau naik ke surga. Dia harus kembali ke rumah Bapaknya di surga.
Dan itu benar-benar terjadi adik-adik. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan semua murid-muridnya. Tapi anehnya adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus nggak ada yang sedih. Padahal mereka tahu Tuhan Yesus pergi dan tidak akan kembali lagi menemani mereka. Kok bisa ya? Ternyata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu, Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu kepada mereka. Apa ya janjinya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya? Ada nih di Alkitab nih adik-adik, tunggu ya. Nih, di Alkitab di Yohanes 14, mana ya Yohanes 14? Nanti adik-adik lihat di Alkitabnya adik-adik sama mama ya, sama papa. Di dalam Alkitab itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang kayak begini, aku akan minta kepada Bapa yang di surga, dan pasti Bapa akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya kembali dengan muka bersuka cita. Mereka gak sedih. Walaupun mereka nggak bisa lihat Tuhan Yesus lagi, walaupun Tuhan Yesus nggak bersama-sama dengan mereka, tapi mereka percaya sama janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menemani mereka. Wah, murid-murid senang banget. Bapak Petrus, Bapak Yohanes, Bapak Andreas, murid-murid Tuhan Yesus itu semuanya cepat-cepat mereka berkumpul di sebuah rumah dan mereka berdoa menunggu kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan sama Tuhan Yesus. Terus adik-adik, janji Tuhan Yesus ditepati. Waktu murid-murid lagi berdoa, tiba-tiba jendela-jendela terbuka. Ada suara seperti angin yang kencang sekali. Itulah hari turunnya Roh Kudus. Tuh adik-adik, di gambar itu kelihatan kan, di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus ada yang bentuknya seperti lidah-lidah api. Itu adalah Roh Kudus adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus menepati janjinya, mengirimkan Roh Kudus untuk murid-muridnya. Nah adik-adik harus tahu, adik-adik harus ingat, semua janji yang ada tertulis di dalam Alkitab itu bukan cuma berlaku untuk murid-murid Tuhan Yesus saat itu, bukan. Tapi semua janji yang ada di Alkitab itu adalah janji Tuhan kepada semua anak-anaknya, juga termasuk Kak Mala, termasuk adik-adik, termasuk mama papa, dan termasuk semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, janji dalam Alkitab berlaku juga untuk kita. Jadi kalau tadi di gambar kita lihat Roh Kudus menyertai murid-murid Tuhan Yesus itu, kita juga harus percaya Roh Kudus juga akan menyertai kita. Walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, kita juga nggak bisa lihat Roh Kudus, tapi kita percaya pada janji di Alkitab. Roh Kudus itu akan menolong kita, akan menemani kita, akan menghibur kita kalau kita lagi sedih. Cerita Kak Mala udah selesai. Sekarang kita tutup cerita tadi itu dengan menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang setia kepada janjinya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Setiap janji dalam Alkitab, setiap pasal dan ayat milikku, ku memuji kasih-Nya Tuhan yang senantiasa setia. Sekali lagi adik-adik, sambil nyanyi, sambil kita ingat-ingat, dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk menemani kita. Pasti janjinya itu ditepatin. Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama kita untuk menolong kita, menghibur kita. Yuk, setiap janji dalam Alkitab, setiap pasal dan ayat milikku, ku memuji kasih-Nya Tuhan yang senantiasa setia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Kamis ceria pada sore hari ini. Terima kasih karena kami boleh diingatkan bahwa ada Roh Kudus yang akan selalu membantu kami, menolong kami untuk melakukan hal-hal yang baik, menghibur kami saat kami sedih. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena kami boleh tetap mendengar firman Tuhan walaupun ada corona yang membuat kami tidak bisa datang ke gereja. Tolonglah Tuhan supaya corona cepat hilang dari muka bumi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita nyanyi udah, dengar cerita udah, berdoa udah. Yang belum itu kita bikin aktivitas, ya kan? Coba kira-kira aktivitas apa yang bisa membuat kita selalu ingat akan adanya Roh Kudus? Kira-kira apa ya? Bukan Kak Mala sih yang akan ngajarin adik-adik aktivitas, tapi Kak Marta. Yuk kita panggil sama-sama, Kak Marta. Kak Marta. Terima kasih Kak Mala. Kak Mala cerita apa sih? Turunnya Roh Kudus. Terus aktivitasnya apa ya kira-kira ya? Oh, Kak Marta tahu. Kita bikin aja burung merpati. Burung merpati melambangkan Roh Kudus. Apa yang dibutuhkan ya kira-kira bahan-bahan untuk bikin burung? Nah, yang gampang aja, Kak Marta nggak kasih yang susah-susah. Kertas bekas, selotip, spidol hitam, pensil warna atau krayon atau spidol yang warna ya, juga gunting. Ini hati-hati pakainya, minta temenin papa mama ya kalau pas pakai gunting ya. Terus gimana caranya Kak Marta? Nih, tangannya adik-adik dilebarin nih biar burungnya terbang. Nih kita ikutin, jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Jarinya adik-adik kan ada 5. Terus gimana lagi bikinnya? Kita kasih mata. Terus matanya 1. Kita kasih hidung. Hidung apa mulut? Ini mulut, paruhnya burung. Kita kasih senyumnya. Terus diapain lagi Kak Marta? Kita warnain nggak ya? Warnain aja deh. Habis masa warna putih aja? Biar burungnya senang. Kita warnain. Warna apa aja terserah. 1 warna, 2 warna, 3 warna. Terserah adik-adik. Tuh. Jadi berwarna kan? Burungnya seneng deh. Terus diapain lagi Kak Marta? Kita gunting. Burung merpati melambangkan Roh Kudus. Itu ada di hati adik-adik, papa mama. Jadi adik-adik nggak usah takut. Karena Roh Kudus selalu menemani kita pagi, siang, dan malam hari. Tuh lihat, udah jadi kan? Ini bisa adik-adik tempel di meja belajar, meja baju, atau di kulkas. Setiap adik lihat ini melambangkan bahwa selalu ada Roh Kudus di hati adik-adik. Tapi bisa juga adik-adik tempel pakai sumpit. Bisa buat main terbang-terbangan sama adiknya atau sama kakaknya. Nih, ditempelin pakai sumpit. Cus, 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 terbang-terbang. Ya. Nah, sudah begini, sudah seneng deh burungnya. Adik-adik juga seneng. Ya, salam sehat, salam sukacita. Dadah.